Tapi ada yang unik, ada wilayah-wilayah tertentu di Amerika Serikat yang mempunyai lebih dari 2 bendera, yaitu 3 bendera. Kenapa? Karena mereka mempunyai negara di dalam negara. Hai teman-teman di seluruh tanah air, welcome back to my YouTube channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. So, hari ini kita jalan-jalan lagi. Dan kali ini saya mau cerita-cerita lagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan Anda tidak bosan yang mendengar cerita-cerita saya, dan semoga cerita-cerita saya ini bermanfaat bagi Anda semua. Today I want to talk about the nation inside the nation. Ada negara di dalam negara. So, kalau Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya berasal dari Indonesia. Nama saya Dewi dan saya tinggal di Amerika Serikat, di Oklahoma State. So, kalau berbicara tentang Amerika Serikat, kita semua tahu bahwa Amerika biasanya disebut sebagai US atau USA, United States of America atau United States. So, ada federal government-nya dan ada state government-nya. Kalau federal government-nya itu pemerintah pusat, dan state government adalah negara-negara bagian yang terdiri dari, di Amerika negara-negara bagian ada 50 negara bagian. Dan itu juga kalau dengan kata lain, kalau di Indonesia itu dikenal sebagai provinsi-provinsi, tapi kalau di Amerika dikenal dengan sebutan negara-negara bagian. Nah, di setiap state, di setiap negara-negara bagian Amerika Serikat, biasanya kita mengenal, ya seperti di Indonesia, ada wewenang pemerintah pusat, tapi ada juga wewenang pemerintah daerah atau ada wewenang federal government dan ada wewenang state governments. Dan yang paling unik ya, kalau di Indonesia kita kan kalau ada bendera kita kan cuma satu, merah putih. Tapi kalau di Amerika, di setiap kantor, sekolah, benderanya ada 2. Bendera negara Amerika Serikat itu sendiri, yang Anda tahu putih, biru, merah. Ya, putih, biru, merah, dan ada bintang-bintangnya. Dan juga ada bendera dari state. Jadi kalau ada simbol-simbol dari state, misalnya kalau di California itu buffalo, jadi ada bendera yang ada gambar buffalo. Kalau di Texas, misalnya di Texas itu bintang, the Lone Star. Jadi ada bendera Amerika, kemudian di sebelahnya ada bendera negara bagian. Tapi ada yang unik di sini teman-teman. Ada wilayah-wilayah tertentu di Amerika Serikat yang mempunyai lebih dari 2 bendera, yaitu 3 bendera. Jadi di kantor-kantor itu ada 3 bendera. Kenapa? Karena mereka mempunyai negara di dalam negara. Nah, hari ini yang unik itu yang mau saya bilang ke teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan umum. Kalau yang sudah pernah tahu, ya seperti itu. Tapi kalau yang belum tahu, mudah-mudahan informasi atau cerita saya hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, di negara-negara bagian Amerika Serikat tertentu itu ada, they call like the Indian Reservation. Nah, Indian Reservation or Indian Nation. Who is the Indian? So, siapakah Indian itu? Apakah orang-orang India? Bukan, teman-teman. Indian di sini berbicara tentang American Indian atau Native American. Siapakah mereka? Mereka adalah penduduk pribumi asli yang pertama kali menghuni Amerika Serikat. Jadi mereka lah orang-orang pribumi di Amerika Serikat. Mereka mempunyai perjanjian khusus dengan pemerintah federal pada saat Amerika ini merdeka. Jadi begini teman-teman, pertama kali orang-orang American Indian itu menghuni wilayah Amerika Serikat ini, kemudian
mereka berperang dengan orang Spanyol, orang-orang Spanyol datang merebut, kemudian ada orang kulit putih dan kemudian merampas semua hak-hak mereka. Tetapi ketika mereka mengadakan perdamaian, ada hal-hal khusus yang mereka buat benar-benar on the law, di atas undang-undang, yaitu perjanjian antara pribumi dan pemerintah Amerika Serikat. Jadi perjanjian itu sampai sekarang masih berlaku dan mereka itu diberikan wilayah-wilayah tertentu di mana mereka itu mau dibilang independen, tetapi mereka juga masih tidak melanggar undang-undang federal government. Jadi satu undang-undang Amerika Serikat, tetapi di dalam state itu ada daerah kekuasaan mereka, ada wilayah kekuasaan mereka. Jadi gubernur state setempat, misalnya saya tinggal di Oklahoma. Oklahoma adalah salah satu dari wilayah Indian Reservation. Ada kurang lebih 38 suku yang berdomisili di Oklahoma State. Mereka diberikan wewenang, kemudian mereka itu berkomunikasi bukan lewat gubernur ya. Mereka langsung ke federal government tentang hak-hak mereka dan program-program kerja mereka juga disetujui langsung oleh federal government. Nah, biasanya orang-orang Indian ini program-program mereka itu tidak bertentangan dengan program-program negara Amerika Serikat. Mereka bersifat membantu kesejahteraan daripada warga negara Amerika, khususnya orang-orang pribumi. Jadi mereka mengatur orang-orang mereka untuk kesejahteraannya, pendidikannya, kesehatannya, dan mereka mempunyai pemerintahan tersendiri juga. Jadi pemerintahan mereka itu terdiri dari mau dibilang gubernur, mau dibilang presiden, tapi mereka biasa panggil dengan sebutan chief dan asisten chief, dan mereka punya kantor pusat. Sebentar nanti saya tunjukkan ya teman-teman kantor pusatnya, dan mereka punya pengadilan sendiri, mereka juga punya polisi sendiri, sekolah yang mengajarkan bahasa mereka sendiri, tapi mereka juga berbahasa Inggris. Dan mereka membaur dengan warga negara Amerika, jadi seperti penduduk normal, tapi mereka diberikan hak-hak untuk secara independen mengatur kependudukan mereka, orang-orang mereka. Nah, siapakah mereka yang bisa menyebut diri mereka orang-orang Indian atau pribumi asli? Menurut history, sejarah bilang bahwa orang-orang yang pada saat merdeka itu mereka mendatakan diri ke pemerintah Amerika Serikat sehingga mereka memperoleh kartu member. Nah, walaupun ada orang-orang yang mempunyai darah, sekarang ada tes, misalnya Anda punya berapa persen darah Asia, berapa persen darah Eropa, tes DNA, tapi sekalipun DNA mereka itu ada darah native Amerikanya, tapi kalau mereka tidak mempunyai bukti pada saat itu mereka mendata, berarti mereka tidak diakui. Nah, bagaimana dengan generasi selanjutnya? 200 tahun yang lalu. Ini besok ulang tahun Amerika yang ke-247. Jadi sekitar 247 tahun yang lalu ketika ada perjanjian itu, orang pertama yang mendatakan diri dan memiliki kartu CDIB card, the member by blood, itu generasinya turun-temurun yang akan memperoleh CDIB card. Teman-teman, saya bisa berbicara seperti ini, saya berani bilang begini karena saya melihat ada beberapa di YouTube channel yang bilang bahwa mereka sekarang terlantar, mereka sekarang sudah tidak ada, mereka sekarang punah. No, they still exist, they still here, and I married the one of them. I am married the one of them. So, suami saya pribumi Amerika Serikat. Dia kulit putih tapi dia member by blood. Jadi itu yang saya tahu, semua program-program yang masuk ke wilayah mereka itu disetujui oleh federal government berdasarkan perjanjian dahulu. Jadi ada hak-haknya, ada benefit-benefitnya. Nanti kita bicarakan selanjutnya apa-apa saja hak-hak dari orang-orang pribumi di negara Amerika Serikat ini. Mereka punya hak. Dan hak itu sudah ada dalam perjanjian dengan federal government. Nah, berapa banyakkah suku? Mereka terdiri dari suku-suku, dari suku A, suku B, suku C. Suku yang diakui yang mendatakan diri
berjumlah sekitar 570 sekian. Tetapi suku-suku itu tidak semuanya diakui. Yang diakui berjumlah 566 suku di Amerika Serikat. Dan itu mereka terpencar. Ada suku Cherokee, Choctaw, Chickasaw, ada 38 suku. Itu mereka teritorinya tuh di Oklahoma. Sebagian kecil di Arkansas. Tapi Oklahoma adalah salah satu Indian Nation. Jadi ada gubernurnya, tetapi ada Indian Nation di dalam state Oklahoma ini. Nah, itu ada 38 suku dan mereka berdomisili di sini. Mereka mempunyai wilayah-wilayah kekuasaan sendiri. Mereka mempunyai kantor pusat, pemerintahan yang seperti saya bilang tadi. Mereka punya hukum dan semuanya berjalan dan tidak pernah melanggar aturan federal government. Jadi mereka itu berjalan bersama-sama dan tujuannya sama. Nah, itulah keunikan di Amerika Serikat yang saya lihat ketika saya sampai di sini. Dulunya waktu saya masih tinggal di Indonesia, suami saya bercerita, tapi saya pikir mungkin seperti orang aborigin, seperti orang orang Mongolia atau apa di wilayah-wilayah. Tetapi setelah saya datang ke sini dan kami memutuskan pindah dari California ke Oklahoma State karena disinilah suami saya dilahirkan dan di sini Indian Reservation, Indian Nation di sini. Dan saya lihat, oh ternyata begini, oh ternyata mereka punya pemerintah tersendiri. Dan ketika kita dipanggil untuk mendata dari salah satu keluarga dari suku Choctaw, dan oh ternyata ini semua asuransi kesehatan, biaya-biaya sekolah, dan some other benefit that we can get from them that's already inside the agreement. Jadi semua benefit, semua tunjangan-tunjangan buat orang-orang mereka itu sudah disetujui jauh-jauh hari di antara mereka dan pemerintah pusat. Jadi mau presiden diganti 1000 kali, 100 kali, bukunya tetap ada di Gedung Putih dan perjanjian itu tidak akan hilang. Mereka akan terus seperti itu ya, diakui perjanjiannya seperti itu. Jadi hak-hak mereka itu ada di sana. Nah, memang ada suku-suku tertentu ya, ada beberapa suku something di Arizona itu mereka kurang terorganisir. Karena mungkin latar belakang educatednya mereka memang tidak mau sekolah, mereka agak terbelakang. Jadi sistemnya itu tidak terarah. Ada suku-suku tertentu yang juga menolong mereka ketika mereka melihat ada ketimpangan seperti itu. Ada suku-suku yang kuat, yang punya wilayah kekuasaan yang strong, financial, secara keuangan, secara sistem pemerintahannya, mereka membantu saudara-saudara mereka pribumi yang ada di negara-negara bagian lain. Tetapi tentunya tunjangan-tunjangan itu tidak sebesar dengan suku asli. Misalnya suami saya suku Choctaw. Choctaw membantu suku lain, tetapi tentunya orang-orang mereka yang tinggal di daerah teritori wilayah Choctaw ini mendapat tunjangan itu lebih daripada yang di wilayah lain, karena disinilah pusat pemerintahan mereka dan mereka mendahulukan kesejahteraan penduduk mereka. Setelah itu mereka membantu saudara-saudara mereka. Jadi uniknya Amerika Serikat, when I come here first time I think, well, we have nation inside the nation. So nation inside the nation. So ada Amerika Serikat, ada State Oklahoma, dan ada Choctaw Nation of Oklahoma. Jadi ada negara Choctaw di dalam State Oklahoma. Ada negara Cherokee di State Oklahoma. Ada negara Chickasaw di wilayah State Oklahoma. Dan mereka membangun wilayah di mana mereka tinggal itu menjadi maju, membantu sekolah-sekolah. Mereka membantu sekolah-sekolah normal, sekolah public school, public university. Mereka membantu secara keuangan, mereka membantu. Dan ada suku-suku tertentu yang memang finansialnya really strong dan sistem pemerintahannya really bagus sekali, sangat kuat, dan mereka itu membantu mensejahterakan rakyat di wilayah mereka tinggal. Dan bukan cuma orang-orang mereka, tapi mereka juga membantu orang lain. Jadi membantu rumah sakit kanker yang bukan
punyanya Indian ya, ada juga punya Indian, tapi membantu rumah sakit kanker yang bukan punya Indian, membantu gedung-gedung ibadah, membantu universitas-universitas menyumbang dana, sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dan mereka berusaha untuk menyekolahkan generasi-generasi mereka supaya generasi-generasi ini yang akan mengambil tongkat estafet pemerintahan ke depannya. Jadi seperti itu. So, di manakah orang pribumi Amerika Serikat? Masih adakah mereka? Ya, mereka masih ada. Kadang saya lihat ada pembicaraan yang bilang, wah mereka sudah punah, mereka sudah tidak ada lagi. Saya berani bilang mereka masih ada, karena saya ada di sini teman-teman, dan saya mengalami itu. Mereka masih ada. So sebentar saya dengan mama, saya jalan kemana-mana sekarang bikin YouTube, ada mama ya, karena mama datang dari Indonesia. Yuk mama kita bikin YouTube, sekalian bawa mama jalan-jalan, tahu cerita, tahu tempat, lihat keadaan dan sebagainya, bla 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 bla. So if she stay longer, then I will take her around more and more. So sebentar kita akan jalan-jalan, saya tunjukkan benderanya, saya tunjukkan tempat-tempat lokasi pemerintahannya. Dan kalau saya secara spesifik berbicara tentang Choctaw Nation of Oklahoma, karena suami saya itu sukunya suku Choctaw. Jadi saya akan menunjukkan ke teman-teman salah satu tribe yang ada di sebagian wilayah Oklahoma. Jadi kita punya 10.5 county, ada sekitar hampir 11 wilayah di Oklahoma yang merupakan Choctaw Nation Territory. Dan disitulah orang-orang mereka itu punya tunjangan-tunjangan yang disalurkan, dan sekaligus mereka membantu 11 teritori itu. Bukan cuma orang-orang mereka, tetapi juga orang-orang yang bukan pribumi. So kita akan lihat sebentar nanti teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman suka dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. So siapakah orang-orang pribumi di Amerika Serikat? Orang-orang asli mereka adalah American Indian. Itu dari jutaan tahun yang lalu mereka dari satu tempat dan datang ke benua Amerika dan tinggal di wilayah Amerika Serikat ini sebelum ada penjajahan dari orang-orang kulit putih dan sebagainya dan sebagainya. Mereka adalah penduduk asli. Dan masih adakah mereka? Ya, mereka masih banyak. Mereka masih punya wilayah kekuasaan dan mereka masih eksis dan mereka punya pemerintahan tersendiri. So, kita akan jalan-jalan teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana wilayah pemerintahan mereka yang ada di kota ini. Salah satu wilayah dari Choctaw Nation of Oklahoma di Amerika Serikat. Teman-teman, ini di depan saya adalah salah satu kantor mereka. Kalau Anda lihat ada 3 bendera di sana ya. Itu yang garis-garis merah, putih, dan biru. Itu adalah bendera Amerika Serikat yang ini. Kemudian bendera yang warna biru adalah bendera State Oklahoma, dan bendera yang warna ungu ini adalah bendera dari Choctaw Nation. Jadi bendera yang warna ungu ini adalah bendera dari Native American. Jadi ini salah satu kantor. Nah, tuh Anda lihat di kantor ini ada 3 bendera kan. Ini juga salah satu kantor mereka, kantor yang biasanya datang melegalisir, mensahkan surat-surat. Jadi kita tidak pakai notaris, kita langsung datang saja, dilegalisir, disahkan di sini, itu diakui oleh pemerintah Oklahoma maupun federal government. Seperti ijazah, surat kuasa dan lain-lain itu disahkan, distempel di sini, itu diakui oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, kalau Anda mau lihat itu ada tulisan, nanti kita ke sana aja tuh, Choctaw Nation. Choctaw Nation. Mungkin blur ya teman-teman kalau saya zoom. Kalau saya zoom mungkin blur ya, tapi nanti kita mau jalan-jalan ke sana sambil lihat. Kita
lihat ke sana. Nih, teman-teman, seperti itu. Mari kita lihat tulisannya. Tadi ada orang foto-foto di sana, jadi saya tidak mengganggu. Mungkin orang dari state lain yang datang. Lihat ada 3 bendera di sini, jadi mereka juga mengambil foto. Nah, seperti ini. Tuh Anda lihat, Choctaw Nation of Oklahoma. Choctaw Nation. Seperti itu teman-teman. Nah, ini keadaan di sekitar gedung itu. Ada juga beberapa rumah para penduduk di sini. Seperti itu teman-teman. Nanti sebentar kita ke kantor pusat pemerintahan mereka. Ini hanya salah satu kantor. Jadi kantor mereka itu ada di mana-mana di wilayah ini, di wilayah mereka. Tapi ada kompleks headquarter. Biasanya kantor pusat itu disebut headquarter. Nah teman-teman, ini sudah memasuki wilayah pemerintahan mereka. Bukannya kalau bahasa Indonesia. Kompleks ini sudah memasuki kompleks gedung-gedung pemerintahan mereka. Ada di sebelah sana teman-teman, kita ke sana. Tapi di sebelah jalan tadi yang di sebelah sana juga ada. Dan ini kompleks mereka memang di sini. Lihat tuh, di sana itu gedung pengadilan yang tinggi di sana, yang kelihatan di sebelah sana itu. Yang di situ itu kantor pusat mereka. Jadi chief mereka di sana, pegawai-pegawai mereka di sana. Nah itu, sekarang jamnya sudah pulang kantor, jadi tidak ramai di sini. Sengaja saya bikin video jam yang sudah tidak ramai supaya kita bisa berkeliling-keliling. Nah itu teman-teman. Yang sebelah sana itu kantor pusat mereka. Coba putar. Nah, kita menuju sebentar ini, kita menuju ke klinik pengobatan mereka. Bukan rumah sakit ya teman-teman, kita menuju ke klinik. Ini klinik mereka di depan ini. Ya, ini klinik mereka, tapi bukan untuk rawat nginap teman-teman. Ini cuman klinik biasa untuk rawat jalan. Tuh, itu kan ada 3 bendera. Ada 3 bendera. Masih wilayah klinik. Untuk pelayanan kesehatan mereka di sini. Itu bagian administrasinya di sana.
Dan bukan cuma orang-orang mereka yang datang ke klinik ini, orang-orang yang bekerja dengan mereka di kantor-kantor mereka. Walaupun orang Asia atau orang apa, berobatnya di sini. Gratis teman-teman. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya pemeriksaan, tidak dipungut biaya obat. Gratis. Nah, itu dia di sana kantor pusat mereka. Tuh, itu headquarternya mereka. Itu headquarternya mereka, kantor pusat mereka di situ. Ini ada taman di belakang. Everybody welcome untuk exercise, jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, boleh datang di taman ini, foto-foto. Ini ada wifi gratis di sini teman-teman, ada internet gratis, jadi anak-anak yang mau mengerjakan tugas-tugas sekolah atau apa boleh datang di sini, di kompleks ini. Kita ke daerah sekolah. Di sana itu ada bangunan sekolah untuk anak-anak cacat. Kalau di Indonesia SLB ya. Kalau mereka sekolah anak di sini special need. Jadi anak-anak cacat suku Indian itu di sana tempatnya. Tunggu nanti saya coba ke sana. Itu ada bis-bis sekolahnya, sama seperti warnanya sama seperti bis-bis sekolah di Amerika, sama seperti sekolah-sekolah negeri di Amerika. Bis sekolahnya warna kuning, sama. Ntar saya putar biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman, tuh. Kelihatan kan? Ini sekolah untuk anak-anak cacat di sini. Sudah tutup ya. Anak-anak sudah pada pulang sekolah. Sekolah mereka, ada taman bermainnya, ada bis-bis sekolahnya. Kayaknya jalan sana buntu. Demi keamanan anak-anak biasanya begitu, tidak dibikin seluas-luasnya untuk publik. Ini masih masuk di dalam wilayah mereka. Sebenarnya masih luas banyak teman-teman, tapi terpencar-pencar. Jadi saya ajak teman-teman datang ke kompleks yang agak ada beberapa departemennya, tapi masih ada juga kantor-kantor yang lain yang terpencar-pencar di kota ini. Tapi saya bawa teman-teman ke pusatnya, ada kantor pusatnya, dan di kantor pusat ini juga ada beberapa kantor lain seperti kantor pengadilan. Di sana kantor pengadilan, kemudian kantor polisi. Polisinya juga simbol, pakai mobilnya pakai simbol mereka, bukan simbol yang umum-umum. Itu ditulis di mobil polisinya Tribal Police, Choctaw Tribal Police, jadi polisi dari suku Choctaw.
Nah, saya mau ajak teman-teman. Kalau yang ini teman-teman, saya putar ke sana. Ini tempat olahraga mereka, gedung olahraga mereka. Wellness center ya, mereka bilang wellness center. Ini ada fitness, ada bisa lari di dalam, ada senam, apa saja, yoga, zumba, ada aerobik, ada banyak macam olahraga di sini. Nah, kalau kita punya kartu CDIB card, tuh Choctaw Wellness Center itu ada tulisannya. Dan juga di sini tuh ada tiga bendera, tuh lihat tuh, ada 3 bendera kan, bahkan ada 4, ada bendera apa tuh, taekwondo atau apa di sana. Tapi ini ada cewek Choctaw nih, mau pergi latihan apa saya tidak tahu. Ada latihan taekwondo, latihan karate ada di dalam. Jadi untuk mereka yang punya kartu CDIB card, semuanya gratis di sini. Dan juga untuk orang-orang yang bekerja dengan mereka, semuanya gratis. Mereka boleh datang ke sini. Itu di sana itu Choctaw Community Center. Jadi biasanya ada pertemuan-pertemuan para senior, sesepuh, pertemuan-pertemuan sesepuh itu di gedung itu. Mereka makan siang, acara-acara di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Saya suka kompleksnya karena rapi dan indah. Hijau, asri ya, hijau, ada bunga-bunga, rumput-rumputnya bagus. Kemudian mereka seni sekali. Itu kayaknya di depan tuh ada dibangun lagi apa gitu. Di kompleks ini mereka itu di depan sana. Di sekitar wilayah ini kompleks mereka semuanya itu. Tower air minumnya itu juga Choctaw Nation of Oklahoma, itu punyanya Choctaw. Jadi yang di sebelah sana itu tempat penitipan anak. Jadi orang-orang yang bekerja di kantor, anak-anaknya dititipkan ke situ yang punya CDIB card, dan juga orang-orang yang merupakan pegawai yang bekerja di kantor-kantor mereka juga anak-anaknya dititipkan di situ dan gratis, tidak dibayar. Nah, bayangkan kalau daycare di Amerika Serikat ini cukup mahal ya teman-teman. Mereka tidak memungut biaya. Nah teman-teman, demikian jalan-jalan kita hari ini sambil ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman suka, dan see you on my next video. God bless you. Bye.